Oke, sekarang kabelnya sudah saya pasang ya. Sebelumnya saya mau ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, video ini maksudnya kita akan melakukan pengetesan terhadap komputer yang kemarin ya, CPU yang kemarin ini, apakah dia hidup atau enggak. Saya tes dulu yang Core i3 ini. Mana kabur dia. Nah, ini ya Core i3, ini saya tes dulu apakah dia berfungsi normal atau enggak. Monitor sudah standby ya, tuh monitor sudah standby, kabel udah kepasang, mouse, keyboardnya belum, nanti keyboardnya nanti aja pasang dulu. Saya pasang aja ya keyboardnya. Udah pasang. Ini ternyata USB 3 nih bro ya. Kita coba, kita nyalakan, apakah nyala? Tidak nyala. Oh bentar, ini ya. Nah, kita tes. Ada depan tadi ya, tapi kipasnya nggak nyala. Oh nyala, kipasnya nyala. Kok nggak ada kedip-kedip ini ya? Kipasnya mana? Nyala apa? Oh kipasnya mati. Jadi kipasnya mati, tapi coba dilihat dulu ya. Kita buka dulu. Oh ya, ini belum kepasang ya, tapi ini kita cek dulu aja. CPU fan, nah ini dia pasang di sini. Kita tes dulu apakah ini muter atau enggak ya. Kita ulang lagi prosesnya, matikan dulu. Oke. Nggak nyala bray, tidak ada powernya, jadi nggak nyala ya. Nggak nyala sama sekali. Jadi kita coba ganti ya, apa dulunya kita ganti. Ini mau kita ganti dulu, nyala apa enggak. Nah ini ya, ini dia pakai 8 tuh ya, pulsa center ya, dia ada 8, tapi kita pakai yang sebelah kanannya aja. Oke, kita tancap, pindahkan lagi kabel powernya. Udah kepasang. Sekarang kita tes kembali nyala apa enggak. Bismillah. Oh belum dicetek bro. Nah, kita ulang. Bismillah. Nah, kok enggak nyala? Enggak nyala bro. Loh, enggak muter. Enggak ada powernya ini. Enggak nyala ini. Nggak mau, udah bener di sini loh, tapi ini nggak nyala ya. Nggak nyala. Coba saya cek dulu ya, saya kasih mati dulu. Nah ya, ini sudah saya ganti ya, pakai S Power. Kebetulan dia punya yang 8 pin ya. Di sini 8 pin. Ya, kabel 8 pinnya ini standar 24 pin yang di sini. Jadi kita akan coba, mudah-mudahan nyala. Bismillah. Sama nggak nyala, bre. Tuh, nggak mau nyala ini. Aduh.
Oh, tidak mau nyala ya. Masuk dapat komputer. Bener-bener komputer rongsok ini, Bray. Nggak nyala sama sekali loh. Sama sekali nggak nyala ini. Tuh, nggak mau nyala. Ya, tuh nggak nyala. Aduh. Nah, untuk PSU-nya ini sudah saya tes. Saya jumper, dia hidup ya. Jadi PSU-nya kemungkinan tidak ada masalah ini. Ya, hidup aja PSU-nya. Oke, nanti kita cek bagian motherboardnya, mungkin ada yang error kali. Oke, kalau kita perhatikan ya, kita telusuri bagian terutama bagian elko-nya sepertinya normal aja ya. Aduh. Nih. Sepertinya normal aja. Ya, bagian pin juga aman, nggak ada yang bengkok. Ya. Ini CPU-nya tadi. Bagian CPU juga sepertinya aman aja. Ya. Oke, kita kembalikan. Ini nanti saya mau bersihkan dulu nih, kotor sedikit. Nah, jadi dalam kondisi gini kita akan tes dulu ini pakai power supply bawaannya tadi ya, karena hidup ini power supply-nya. Jadi kita akan cek kembali. Kali ini kita coba tanpa menggunakan RAM. Oke, saya pasang dulu kabelnya. Sudah kepasang, kabel-kabel udah kepasang semua, CPU, VGA, ini power udah kepasang. Ini juga udah ya. RAM-nya kita copot dulu, nanti kita cek speakernya bunyi apa enggak. Enggak bereaksi. Enggak ada reaksinya ini. Sekarang kita tes yang ini dulu ya, yang Enlight. Karena yang CPU yang pertama tadi sama sekali nggak hidup ya, mati total, nggak tahu apanya. Nanti aja percobaannya. Sekarang saya mau mencoba yang ini dulu ya, apakah yang CPU yang ini hidup atau enggak. Ini tadi RAM-nya kan nggak ada, sudah saya pasangkan power supply. Jadi ya kita tes dulu. Ini VGA-nya sudah saya pasang. Maksudnya VGA-nya kan tadi ada juga, sudah ada nih. Jadi kita lihat apakah fungsi atau enggak. Kita hidupkan dulu ya. Oh, belum dicetek. Nah, kita tes hidup atau enggak. Ini kipasnya pada muter, tapi tidak ada display ya. Hidup tapi tidak ada display. Nih. Ya, nggak ada display sama sekali. Kita matikan. Kita copot dulu VGA-nya ya. Barangkali VGA-nya yang masalah. Ini VGA-nya baru saya copot. VGA-nya apa ini? Kita lihat di sini VGA-nya apa ini? Namanya yang mana ini namanya? Pixel View.
Terus sepertinya 128 ya, 128 MB. Pistol View 6200 168 128. Wah. Oh, ini bray, kipasnya aja ndak ada loh. Loh, kipasnya nggak ada. Ini kipasnya nggak ada kayak apa? Ini kayaknya bermasalah ini VGA-nya ini. Ya toh? Nah, nggak ada kipasnya, ini harusnya ada kipasnya, tapi nggak ada, ini kipasnya rusak. Mungkin ini salah satu penyebabnya CPU-nya juga jadi ikutan rusak ini. Ini apa nih? Kayak ada magnet. Oke, kita singkirkan dulu VGA-nya. Kita cek di belakang ada cucuannya enggak. Oh, jadi dilihat ya bro ya. Jadi bagian belakangnya ini jelas bahwa tidak ada VGA, konektornya nggak ada, jadi makanya harus pakai kartu VGA. Kita pasang kartu VGA yang lama kemarin. Nah, jadi kartu VGA-nya udah kita pasang. Ini VGA yang kemarin tuh ya, yang Radeon itu normal dia. Sekarang kita coba hidupkan kembali. Ini ya, kita tekan tombol power, muter, pasangin muter, tapi tetap aja no display ya, no display. CPU prosesornya ini nggak panas ya, ini nggak panas sama sekali. Nah, nggak ada panasnya, entah masalah lagi di apanya ini, di motherboardnya atau di VGA-nya. Oh, bentar. Ini coba kita perhatikan ya. Perhatikan elko nih, yang ada hitam-hitamnya nih ya. Kita center. Nah, jadi jelas ya di sini ya masalahnya ya. Lihat elko yang di bawahnya. Ya, nah jadi nih, nah mungkin kelihatan nggak nih, nah itu ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini gembung, jadi kayak merekah gitu, dia gembung gitulah. Ini juga gembung. Nah yang ini enggak, ini enggak gembung. Jadi elko kalau normal itu ini enggak gembung kayak gini. Ini bagus. Ini yang enggak bagus 2 biji nih. Nah, jadi ketemu ya, penyakitnya itu di ini. Jadi kalau mau motherboardnya ini berfungsi kembali, ini harus dibongkar diganti ya. Dibongkar diganti, insya Allah hidup nih. Jadi jelas sudah. Ini dua ini masalahnya yang menyebabkan CPU ini tidak berfungsi ya. Oke. Nah, jadi kelihatan jelas ya, coba saya zoom. Nah, kalau teman-teman lihat itu ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu ya. Kan kelihatan hitam-hitamnya tuh merekah tuh. Jadi itu menunjukkan elko yang sedang tidak sehat, yang rusak, harus segera diganti kalau pengen motherboard ini berfungsi kembali. Oke, dari hasil tes tadi yang jelas bisa disimpulkan bahwa kedua CPU ini kondisinya adalah rusak ya, kondisinya rusak. Kalau dibilang rusak parah ya bisa juga gitu loh. Jadi ya seperti ini ya, seperti inilah resikonya kalau kita berburu PC di tempat rongsokan ya. Jadi ya kadang kita dapat si CPU yang masih bagus, misalnya dia kadang yang error cuma power supply-nya aja, kadang yang error cuma RAM-nya aja, ya kadang prosesornya aja, ya kadang yang lain-lainnya oke, motherboard-nya yang nggak oke gitu. Jadi yang nggak ada patokan sih, dia pasti bagus itu nggak ada. Cuma kalau ketika kita dapat barang seperti ini, misalnya ya seperti ini kan casingnya masih bagus, ya bisa kita manfaatkan gitu kan.
seperti itu. Kipas-kipasnya masih bagus, bisa kita manfaatkan. Harddisknya mungkin masih bagus, bisa kita manfaatkan. Kemudian kayak yang tadi, mana dia? Ya, nah kayak ini kan sudah dibongkar ini, sudah kita bongkar. Nah kita nggak tahu, maksudnya kita kan belum tahu apakah RAM-nya bagus, prosesornya masih bagus, atau motherboardnya yang masih bagus. Nah di sini kita nggak tahu, ini mati sendiri dia, Bre. Tuh. Jadi mati sendiri ya ini tadi. Ya karena emang komponennya ada yang rusak ya. Kita matikan dulu. Nah jadi bisa jadi karena kayak ini tadi, kalau RAM-nya yang masih bagus kan lumayan lah. Kalau RAM-nya masih bagus ya. Kan 4 GB tadi, 4 GB. Ya lumayan, 4 GB kalau RAM saya kan berapaan sih sekarang? 150-an ya. Ya, 150-an. Nah, kalau ini prosesornya yang Core i3 Gen 4 170 ini berapa harganya? Saya juga belum tahu. Ini kan kalau dijual kan lumayan juga. Ya kan? Nah, atau mungkin prosesornya rusak, motherboardnya nggak rusak, kita nggak tahu. Gitu ya, intinya ya berburu ke komputer berburu komputer di tempat rongsokan ya seperti inilah. Nggak semua pasti dibikin dikit langsung bagus gitu, nggak. Ya kadang harus ada dimodalin dulu lah gitu kan. Tapi ya kalau yang hobi berburu ya pasti akan senang-senang aja, sama halnya kalau kita berburu barang-barang antik ya. Kelihatannya antik, ternyata barangnya bukan barang antik. Seperti itulah kira-kira. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya komputer rongsok. Saya akhirin. Oh ya, untuk semuanya ini tadi, semua CPU dan dua CPU tadi itu saya beli dengan harga Rp150.000 ya. Kondisi seperti tadi itu, motor apa semua ya kita nggak tahu kondisinya hidup apa enggak, seperti itu. Jadi ya ini adalah sesi kedua dan ini sesi part 2-nya dari video yang sebelumnya yang sudah saya upload tadi. Oke, mungkin saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di jempol kalau suka, subscribe ya. Kemudian ya silakan komen. Mau tanya-tanya silakan saja, nggak ada masalah. Insya Allah saya jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.